Oke, saya ulang ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa idza fa'alu, dan jika mereka mengerjakan berbuat faisah. Ini kita ngulang satu ayat ya biar dapat maknanya. Biar enak nyambungnya. Faisah tuh apa? Keji ya. Perbuatan keji atau mungkar. Maksiat ya. Nah, dan jika mereka mengerjakan maksiat, mengerjakan fahisah, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, lalu mereka berkata, wajadna, kami mendapatkannya, alaiha, atasnya, maksudnya atas perbuatan fahisah itu, aba'ana, atas dari bapak-bapak kami, maksudnya dari pendahulu-pendahulunya, dari orang-orang tuanya dulu. Kita dapat berbuat seperti ini karena orang tua kita mewariskan seperti ini. Itu dalih mereka menyuruh kami melakukan perbuatan itu. Jadi mencari pembenaran gitu, ya. Dari orang-orang tua kita nyuruh seperti itu, Allah menyuruh juga seperti itu. Qul, katakan wahai Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah la ya'muru bil fahsya, tidak menyuruh yang seperti itu. Fahsya itu yang enggak disuruh berbuat, tidak menyuruh berbuat yang keji, buat maksiat. Atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah mereka mengatakan ya atas Allah, maksudnya mengatakan tentang Allah dengan apa yang mereka tidak ketahui tentangnya. Ini merupakan kalimat al-istifham al-inkari, atau bisa juga al-istifham litaubih. Ya, kalimat tanya bukan untuk dijawab, untuk diingkari. Gak mungkin Allah mau berbuat seperti itu, ya. Nah, jadi perbuatan keji apa yang mereka kerjakan? Mereka dulu, ini asbabnya, ya, mereka pada saat mengerjakan tawaf berkeliling ya Ka'bah itu dengan telanjang bulat. Ya, kalau laki-laki di siang hari, yang perempuan di malam hari. Mereka kalau tawaf telanjang bulat. Mereka bilang dengan dalih mereka berbuat seperti ini karena warisan dari bapak-bapak kami, dari orang tua kami. Gitu. Jadi inilah bahayanya, rusaknya kalau agama pakai akal, pakai ro'yu. Jadi yang benar itu bukan dari bapak-bapak kita, bukan dari guru-guru kita, tapi dari mana? Dari dalil, dari wahyu. Bapak kita bisa salah, orang tua kita bisa salah, guru kita bisa salah. Nah, Rasulullah pernah memberi wasiat, aku tinggalkan 2 perkara, ya Quran dan Sunnah, yang berpegang pada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang benar itu apa kata Quran, apa kata Sunnah, apa kata dalil. Bukan kata orang tua kita. Ya. Terus mereka berdalih, Allah menyuruh kami berbuat seperti itu. Berbuat seperti itu. Allah menyuruh kami telanjang gitu pada saat tawaf. Padahal dalam ayat sebelumnya Allah berfirman kan, wahai Bani Adam, anak-anak Adam, aku turunkan pakaian untuk menutupi auratmu. Kan gak matching itu. Gak mungkin Allah menyuruh seperti itu. Karena perbuatan keji, perbuatan mungkar. Gak mungkin Allah menyuruh seperti itu. Ya, makanya, nah baru bisa nyambung nih ayat 29 ini. Ya, Kul amara rabbi, katakanlah
Wahai Muhammad, amara rabbi. Tuhanku memerintahkanku bila kisti untuk berbuat apa al-kisti. Al-kisti itu bermakna al-adlu, adil. Apa makna adil? Tidak berat sebelah. Yang lain ada tahu mungkin yang lain makna adil? Bijaksana. Menempati sesuatu pada tempatnya. Boleh, bisa. Yang lain? Bijaksana. Bijaksana, adil dan bijaksana gitu ya. Di kerakatan yang pimpin oleh itu ya. Pada itu Pancasila namanya ya. Adil dan bijaksana. Yang lain? Apa mana adil? Ya tadi benar tuh, ada benar. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mana adil yang berikutnya juga apa? Mana adil yang berikutnya adalah sesuai dengan Quran Sunnah. Mana adil lagi tidak melampaui batas. Ya, tidak melampaui, yang melampaui batas itu nggak adil. Ya. Yang dimaksud adil ini yang tidak melampaui tadi Allah menyuruh apa nih? Ya, kalau di tafsir Ibnu Katsir Allah mengenai adil yaitu apa? Syariat. Keadilan itu adalah syariat. Di mana yang nama syariat itu adalah kalau mau ibadah tutup aurat. Ya, kenapa kamu bertawaf kok buka aurat? Ini tidak adil, ini melampaui batas. Ya, itu melampaui batas itu makna adil melampaui batas. Atau yang tadi yang pertama itu yang Mbak Wati bilang ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa yang ditempatkan? Sesuatu itu umum tuh. Baik, paham. Jadi jangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan ucapan pada tempatnya. Betul mana adil? Dia berkata sesuai dengan kadarnya, dengan ilmunya, enggak sembrono gitu. Ya dia paham. Yang ya apa? Tidak ngaco bicaranya. Ya. Yang kedua, menempatkan sesuatu pada tempatnya, perbuatannya di tempatnya pada tempatnya. Tidak melampaui batas. Allah suruh beribadah begini ya begini, suruh begitu ya begitu, tidak melampaui batas. Yang ketiga, menempatkan sesuatu pada tempatnya keyakinan, tauhid. Keyakinan pada Allah, tempatnya pada tempatnya. Ya, jangan berlebihan. Orang-orang Syiah sebagian besar meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Ini keyakinan yang melampaui batas nih. Seperti dulu Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Keyakinan yang melampaui batas. Disebutnya al-israf. Adakah dalil? Ada. Coba dibuka buka Al-Quran surat Al-Baqarah 169. Surat Al-Baqarah 169. Al-Baqarah 169. Coba dibaca. Sudah ketemu Al-Baqarah 169? Innama ya'murukum. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu semua a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafsi innallaha ya'murukum bil adli betul Bisu'i wal fahsya wal munkar terus taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Terus Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Itu afan itu salat 109 ya Al-Baqarah ya? Al-Baqarah 16. Maksudnya 2567 Al-Furqan itu tentang ini. Sesungguhnya setan yang menyuruh pada berbuat fahsya mungkar, bukan Allah yang menyuruh. Itu ayat yang sebelumnya tadi. Kan dia suruh telanjang dada kan? Telanjang bulat, dibilang itu Allah yang menyuruh. Allah bantah dalam surat 2 Al-Baqarah 169. Yang menyuruh fahsya mungkar itu bukan Allah, tapi setan. Al-Baqarah 169. Nah sekarang makna adil ya di surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat surat 25 ayat ke-67. Al-Furqan itu 25. Al-Furqan ayat 67. Sudah ketemu? Ya baca. Yang ini yang di apa di online ada yang ketemu belum? Yang
wa yawma. Walladzi. Ada? Ya, baca. Walladzina, dan orang-orang yang angfiku ida angfiku, jika dia berinfak, jika mereka berinfak, ya, jika mereka menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak dia berlebihan. Maknanya apa nih? Boros. Tidak boros, tidak berlebihan, membelikan sesuatu pada tempatnya, di kebutuhan atau keinginan. Ya, tidak seperti orang-orang Yahudi, dia menumpuk barang makanan, akhirnya pada basi. Ya, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang tidak melampaui, yang adil tadi, al-qisti tadi adalah orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, dia tidak melampaui batas, tidak boros. Walam yakturu, dan juga mereka tidak kikir, tidak pelit. Yang namanya adil itu tengah-tengah. Ya, dia bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, sering banyak kita jumpai ini. Contoh saya ambil contoh ya, di zaman Nabi Muhammad SAW itu pernah di surat apa di kitab Bulughul Maram bab bejana, ya, di bab terakhir tuh, bab bejana yang terakhir, pernah apa tempat piringnya Rasulullah retak, inkasaro, retak. Lo ngapain Nabi solder, lalu Nabi sambung, nggak beli baru, Nabi sambung tuh. Kenapa? Selama masih bisa dipakai, dia nggak beli baru. Ya, terus apa ya? Ibnu Abbas, dia bilang begini, kamu boleh makan semau kamu, katanya. Kamu boleh minum semau kamu, asal jangan dua, katanya. Asal jangan dua, sarfun dan mahila. Jangan sarfun berlebihan. Dan jangan mahila, jangan sombong. Asal dua mau beli semua nggak apa-apa, asal dipakai gitu. Di sini kita jumpai sekarang di masa sekarang banyak orang kadang-kadang nih bajunya selemari itu. Ya, banyak banget. Yang dipakai kadang-kadang nggak tahu dipakai yang mana nih. Nggak dipakai semua, numpuk di lemari. Ya. Jadi orang-orang Islam itu, orang-orang yang adil itu, orang-orang beriman itu bukan sekedar pada saat belanja, bukan sekedar melihat nih labelnya ada halal apa enggak. Itu bagus. Terus lihat ada kandungan babi apa enggak. Itu bagus, Pak Bu. Bagus. Ya karena itu haram kan kalau ada label-label yang ada B2 aja gitu kan. Ya, kalau nggak ada ibunya kan dilakukan kehalalannya gitu kan. Nah, itu bagus, tapi juga jangan lupakan yang ini. Anda beli sesuatu barang-barang yang halal, ada lambang MUI-nya, bebas dari babi, tapi kalau Anda berlebihan juga sama haramnya. Sama haramnya. Karena kalimatnya di ayat itu ada deh, walaupun 1000, jangan kamu berlebihan. Karena Pak, orang yang berlebihan tempatnya di neraka, Pak. Tempatnya neraka, ini kita bahas ayat berikut ya. Kita fokus ini dulu. Nah, bil qisti maksudnya tadi adil, tidak melampaui batas. Tidak boros, tidak berlebihan. Nah, suratnya kalau mau dilihat tuh surat tentang yang menyebabkan masuk neraka itu Al-Kahfi 103 104 mesti kita baca tuh. Ya, orang-orang boros tempatnya di neraka. Ashabun nar 103 104 Al-Kahfi. Jadi Allah memerintahkan kita berbuat adil, tidak melampaui batas. Tadi kan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, ucapannya, perbuatannya, keyakinannya. Ya, tidak melenceng dari Al-Quran. Ini Al-Quran bagaimana kita mendidik merubah akhlak kita nih, luar biasa Al-Quran. Ya, sudah ketemu di Al-Kahfinya? Surat ayat berapa? 103 104. Kalau kan nanti nggak apa-apa, itu buat yang buat ayat 30 ya. Nunabiukum. Itu buat yang nanti ntar aja Pak Swen, nggak apa.
Jadi terus wa aqimu dan tegakkan, dirikan, qiyam, kalimat-kalimat dari kalimat qiyam, aqimu dan dirikanlah oleh kamu semua wujuhakum inda kulli masjid. Wajah-wajah kamu pada setiap ke masjid. Maksudnya gini. Kalau kita kata-kata aqimu untuk badan masih pas. Betul ya? Aqimu sholah. Dirikan sholat. Karena yang banyak kan berdiri itu sholat tuh, Pak. Ya. Maksudnya kerjakan sungguh-sungguh tuh sholat. Tapi di sini aqimu wujuhakum. Maka kalau kita kalian pakai Indonesiain agak rancu nih, dirikan wajah-wajah kamu. Maksudnya apa? Hadapkan, luruskan. Nah, yang berdiri kan lurus ya. Ya. Hadapkan, luruskan wajah kamu indah kulli masjid pada saat setiap mau ke masjid. Bukan, masjid itu tempat ibadah. Ya, itu kan isi makan. Sajadah, tempat sujud. Maksudnya ibadah. Pada saat kamu ibadah, luruskan wajah kamu hanya kepada Allah. Niatkan niat kamu hanya kepada Allah. Luruskan niat. Nah, kenapa ini pakai wajah? Enggak yang lain gitu. Enggak badan kita, enggak tangan kita, enggak hak kita. Kenapa wajah ini perintah yang disuruh itu kenapa wajahnya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yuk kita sambil berdiskusi, sambil mentadaburi. Kenapa ini pakai wajah? Karena kalau wajahnya menghadap ke sana, badannya otomatis. Ya. Satu. Ada lagi kata Pak Sopen karena wajahnya menghadap ke utara, otomatis badannya menghadap ke utara. Ya. Ada lagi yang lain? Kenapa pakai wajah? Karena wajah satu. Wajah itu simbol dari hati. Contoh nih, orang kelihatan wajah itu apa hatinya baik bagusnya dari wajah udah kelihatan. Orang suka nih, nggak suka sama kita kelihatan dari wajahnya. Pada saat saya orang lurus sama Pak Sopet berhadapan, orang dengar lagi bicara saya dengerin, hormat. Pada saya mulai melengok sama wajah saya, karena nggak suka nih, hati emang nggak suka. Kelihatan. Nah Allah nggak mau tuh. Pada saat kamu beribadah, luruskan wajah kamu kepada Allah. Betul kalau wajah lurus. Kadang juga ada wajah yang lurus, badannya ke sana, Pak. Lengos. Allah nggak mau tuh. Nah, di sini Allah, wajah itu gambaran hati. Kelihatan dari wajahnya, kalau hatinya buruk, wajah kelihatan. Orang sombong, kelihatan dari wajahnya. Coba lihat. Orang yang lagi sedih, orang yang terluka batinnya, kelihatan dari wajahnya. Ya, kelihatan dari wajahnya. Makanya banyak sekarang, ilmu cara mengenali wajah, ya watak orang dari wajahnya banyak sekarang gitu kan, karena wajah cerminan hati. Terus wajah ini yang paling mulia, wajah yang paling mulia. Pada saat kita lagi sujud, kita jatuhkan wajah kita sungkurkan wajah kita menempel ke tanah yang kita injak. Dalam arti apa? Pada saat lagi beribadah kepada Allah, hinakan diri kita. Wajah ini paling mulia loh. Coba kalau kita dipegang muka, dipegang wajah kita. Wajah marah-marah tuh. Wajah ini yang paling mulia. Pada saat lagi beribadah kepada Allah, hinakan diri kita. Di hadapan Allah, hanya Allah yang maha mulia. Tundukkan wajah kita. Kita menghadap apanya? Jelas Bapak Ibu di sini. Yang online jelas nggak kira-kira? Ada berapa? 13. Yang di online jelas nggak kira-kira? Saya nggak bisa ngeliat wajah masing-masing karena lagi saya fokus kayak ini. Jelas ya? Ya. Orang yang jelas ya. Oh, di chat jelas. Alhamdulillah. Saya nggak bisa baca chat karena yang jadi operator Pak Sopian. Baik, lanjut ya. Jadi pada saat lagi Allah minta luruskan wajah kamu pada saat ibadah. Luruskan niat dan hinakan diri. Ya, kita mau pejabat, mau orang besar, kalau ketemu Allah hina. Nggak ada yang boleh merasa paling besar. Inda kulli masjidin. Terus wada'uhu.
di sini bermakna di kitab Jaya lain bermakna beribadah. Berdoalah kamu semua, maksudnya beribadah. Ya, maksudnya beribadah kamu semua mukhlishina lahuddin. Dengan apa? Dengan ikhlas. Ad-din itu apa ad-din? Ada yaumiddin, hari pembalasan. Din itu agama. Kemarin pasti nanya sama saya tentang din. Ya, kok akarnya sama din, tapi kok maknanya beda-beda ya? Enggak beda sebenarnya. Kalau tahu akarnya, ya makna ad-din itu beda dengan apa? At-tadayyin. Sama. Kalau ad-din kan alif, lam, dal, ya, nun. Ya, kalau din. Kalau at-tadayyin alif, lam, ta, da, ya, ada tanya satu. Ini beda. Kalau ad-din, apa maknanya apa? Saya kalau pakai papan tulis nih. Biar nggak apa. Kelihatan nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa kelihatan kan? Ya, alif, lam, dal, ya, nun itu apa? Kalau di dalam ini alif lam apa tuh? Kalau ilmu tajwid. Ad-din, alif samsiah ya, samsiah kan? Nah, ad-din, alif lam, dal, ya, nun. Lawannya apa? Alif lam, ta, ada tanya di sini. At-tadayyun sama samsiah juga. At-tadayyun. Maknanya apa? Kalau ad-din, saya mana at-tadayyun dulu nih. At-tadayyun itu namanya image. Image keagamaan. Yang saya jelaskan ya. Ad-din itu maknanya tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Yaumiddin, hari pembalasan. Maksudnya apa? Di hari itu semua tunduk dan patuh kepada Allah. Hanya Allah rajanya di situ. Malik rajanya di hari pembalasan. Yang lain tunduk dan patuh. Pas. Ad-din, agama. Agama arti tunduk dan patuh. Ya. Bagi siapa? Bagi si pemeluknya. Pemeluk agama Islam namanya Muslim. Namanya hamba Allah. Muslim itu berserah diri, hamba Allah pengabdi yang tunduk kepada yang dihambain. Masuk nggak? Masuk. Nah di sini mukhlishina lahuddin, dalam beribadah hati yang ikhlas, yang tunduk. Ngerti tunduk nggak? Kalau suruhnya beribadah tuh zakat 2,5%, jangan 1%, Bapak. Tunduk, keluarkan. Disuruh setahun sekali, setahun doang keluarinnya. Tahun depan enggak. Tunduk. Pada saat suruh jihad, tunduk dan patuh. Kalau poligami saya jangan bantah lagi nanti. Jangan dah, saya bahas yang lain aja ya. Tunduk dan patuh. Teramai. Kok ramen yang offline ya pada yang online ya? Ya, pada saat dalam beribadah tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, bedanya pada dengan at-tadayyin. At-tadin, ya. Bedanya apa? Image beragama. Ya, kadang-kadang nih, mohon maaf nih, masuk masjid kayak Abu Bakar. Keluar masjid Abu Jahal. Karena yang dibawa image doang. Ketemu orang-orang seperti malaikat. Sendirian tuh kayak setan. Nggak ada yang ngeliat. Iya. Ini yang dibawa image-nya, banyak orang begini. Yang mau tampil, nih mau live, nih meeting nih, rapi-rapi dulu dah ya kan. Image yang di dia image-nya. Bukan pandangan Allah, bukan pandangan Allah kepada kita. Tapi yang diharap pandangan manusia. Ini at-tadayyin. Pada sedekah, kanan kiri lu. Beli sesuatu bukan karena butuh. Bukan karena butuh. Satu, bisa pengen karena ingin dilihat orang. Yang dua, karena memang keinginan. Nggak butuh. Era numpuk harta, numpuk barang. Baju dibeli selemari, 2 lemari. Pakai emang enggak? Ini akan ditanya sama Allah nanti. Boros, berlebihan, tepatin neraka. Kalau di ayat yang lain kan ada surat Al-Isra kan, bahwa namanya boros berlebihan adalah saudara setan.
Kalau setan masuk neraka, saudara siapa? Adiknya, kakaknya gitu ya. Masuk neraka semua tuh. Tapi ada ayat yang paling jelas langsung tadi tuh. Namanya orang boros ashabun nar. Di suratnya surat tadi itu surat apa? Surat 25 apa 67 ya? Apa surat Al-Kahfi ya? Baik. Kita lanjut. Mukhlisina lahuddin. Luruskan niatnya pada beribadah kepada Allah, jangan ada niat lain. Ya, barang siapa yang hijrah karena Allah, maka karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah karena wanita, karena harta, maka dia akan dapatkan itu. Tapi jangan minta apa-apa nanti dia lahir kecuali neraka jahanam. Ya. Sampai sini paham? Kita lanjut. Kama sebagaimana, seperti, ya, betul ya. Bada hukum itu bid'ah. Bada hukum, bada akum. Bada akum, bid'ah, bada'a. Bada itu maksudnya bid'ah baru diciptakan. Ya, ya bid'ah itu dari bada'a. Sinonimnya bisa bada'a, bisa badago, bisa badaha, bisa banyak tuh. Arti sama. Ya. Seperti sebagaimana kamu diciptakan. Sebagaimana kamu diciptakan, ta'udun. Betul ya? Bermakna kamu akan dikembalikan juga. Jadi maksud gini, yang namanya pada saat kamu diciptakan seperti apa, kamu akan dikembalikan, dibangkitkan juga seperti apa. Seperti itu juga. Sama persis. Kama itu bermakna sama dengan. Seperti, mirip. Nah ini tafsir banyak nih. Banyak menafsir ayat ini. Gara-gara kama doang. Gara-gara ada kama bada hukum ta'udun. Jadi sebagaimana kamu dilahirkan, sebagaimana kamu diciptakan, seperti pula kamu akan dibangkitkan. Tafsir yang pertama. Tafsir yang pertama, ada orang kan lahir dalam keadaan bagaimana? Hah? Telanjang Bapak Ibu. Gak punya baju. Meninggal pun sama, nggak bawa apa-apa. Ya, makanya jangan numpuk harta. Nggak akan dibawa. Kalau mau dibawa gimana? Sedekahin, amalin, jadi harta abadi itu. Kita makan seperlunya aja. Ya, karena makanan yang kita makan di dunia itu paling kebuang lagi. Ya, yang dia lagi enak yang abadi itu. Jadi kalau kita punya harta banyak, makan kita seperlunya, selebihnya ajak orang miskin makan. Ajak lain makan. Orang lain bantu. Gak usah disuruh. Ciri penghuni surga Al-Imran 133 kan? Orang yang senantiasa bersedekah dalam lapang maupun sempit. Gimana sih? Enteng gitu. Lihat para sahabat Nabi, para nabi. Nabi kaya. Orang kaya, hamarem aras 1000 unta. Orang kaya Nabi. Tapi untuk dirinya, kaya itu untuk umatnya, untuk agama ini. Tapi untuk dirinya gimana? Ada makanan nggak? Ada. Kalau nggak ada, saya puasa. Kalau nggak ada, saya nggak puasa. Sampai segitunya. Tidur sampai kelihatan pelepah kurmanya di pipinya. Kebayang kehidupan Nabi. Rumahnya kecil. Ya. Lalu seperti itu juga kamu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Gak punya apa-apa. Satu penafsiran yang pertama. Yang kedua, kamu dibangkitkan dilahirkan dalam keadaan lemah. Gak bisa apa-apa. Ya, ada yang lahir langsung bisa lari gitu. Gak bisa apa-apa, lemah kita. Bahkan menghadapi nyamuk satu aja gak bisa, gak sanggup kita. Lahir kalau dalam keadaan lemah, dibangkit dalam keadaan lemah juga kamu nggak punya berbuat dosa mati. Sholatnya kita nggak bisa sholat tuh, udah mati tuh disolatin. Mandi nggak bisa tuh dimandiin. Ya. Nah, kedua, yang ketiga, pada saat kamu mati dalam keadaan beriman, Itu namanya kan dibangkitkan dalam keadaan beriman pula. Ini yang berharga berapa? Makanya saya menolak nih ajaran-ajaran yang Qadariyah, Jabariyah gitu kan. Yang sekarang lagi viral nih Buya Syakur ya kan. Yang pemahamannya nyeleneh nih. Jadi keluar dari jalur. Ini harus adat lagi nih.
Dia menganggap agama Islam belum sempurna. Terus Al-Quran belum sempurna. Terus hadis dipertanyakan. Soalnya udah benar belum? Ini kan kalau sih dibantah gampang banget bantahnya ini mah. Kalau agama Islam belum sempurna, ngapain dipeluk? Ngapain dianut? Jangan anut Islam gitu kan. Dia nanti jadi cahaya. Agama Islam belum sempurna, tapi dia meluk Islam. Berarti dia tolong di yang mic-nya dimatiin dulu Yuliana itu. Andi Nirisa. Ya, jadi secara nggak langsung dia saya mana tadi? Kalau Anda nggak yakin Islam belum sempurna, jangan dipeluk. Kalau Anda peluk, Anda memeluk sesuatu yang Anda nggak yakini. Ya, Islam tuh bukan pakai akal, pakai keyakinan, pakai iman. Terus dia dikoreksi sholatnya. Sholatnya udah benar belum? Emang begitu sholatnya benar? Dari mana? Kan dari hadis kan. Hadis itu pemecah belah kan kurang ajar nih. Hadis pemecah belah. Kalau bukan faknya, kalau bukan bidangnya, jangan bicara seperti itu. Belajar dulu yang banyak. Ya, jadi rusaknya agama nih. Hadis kadang pemecah belah agama, pemecah belah. Dari mana kita tahu dasar sholat? Emangnya udah ketemu langsung? Dari mana kan dari riwayat kata-katanya. Ini gampang sekali matahinnya kalau ada orang gampang sekali matahinnya begini. Kita tanya sama diri langsung. Antum anaknya siapa? Dia bilang anak bapaknya. Dari mana? Dari bapaknya. Kan waktu lahir kamu nggak nyaksiin. Katanya. Ya. Iya. Dia anak angkat. Ada anak tiri, anak buangan, ada anak pungut di tong sampah. Ya. Dari mana kok kamu aja yakin sama ini? Kenapa saya lebih yakin apa kata ulama-ulama saya gitu. Daripada omongan kamu gitu. Kan kurang ajar nih. Tapi yang begitu di-upload di media di kurang ajar. Ini pemecah belah dia sebenarnya, bukan Islamnya, bukan hadisnya. Dialah pemecah belah. Ya, jadi kemana-mana ini. Terus baca berikutnya, Pak. Ayat berikutnya ya. Sekarang ayat ke-20. Sebelumnya saya lanjut, ada yang mau nanya nggak? Ada yang online yang nanya? Pak. Ya, Bu Nila. Ya, Pak. Pak, kalau tadi bilang bahwa kita tuh tidak boleh berlebih-lebihan gitu. Jadi sebenarnya kalau kenapa Bu Nila? Putus. Maksudnya gini, Bapak bilang kan kita tidak boleh berlebihan, misalnya punya baju banyak terus. Tapi sebenarnya Quran yang ngomong, terus 1000 jangan berlebihan. Iya, maksudnya kata Quran begitu. Jadi apakah salah, Pak, kalau kita punya rumah gitu? Punya rumah besar misalnya, punya mobil 10 misalnya, punya tanah di mana-mana, itu asal dia bayar zakat atau kita kan nggak tahu kayanya orang itu masing-masing kan berbeda-beda, apakah dia sedekahnya banyak sehingga dia menjadi kaya atau apa gitu kan, sedekahnya banyak, uangnya banyak gitu. Tapi dengan namanya kalau kita lihat tuh ya Pak, orang-orang kaya itu tuh punya rumahnya gede, kan kita nggak tahu dia bersedekah atau enggak itu, tapi kan nggak salah juga kan Pak. Baik. Dalam hal ini borosnya tuh boros apa gitu Pak? Baik. Yang paling ngerti diri sendiri Bu. Ini kan Al-Quran nunjukin nih, walatus 1000. Bukan nunjuk hidung orang-orang, nunjuk hidung diri masing-masing yang baca. Yang masih berlebihan antum paling ngerti. Bu Nina paling ngerti. Saya berlebihan kan. Contoh saya kasih makanan ya, makanan. Saya makan 1 piring, katakan contoh, nambah 2 piring. Berlebihan nggak? Nggak tahu. Lebih 1 piring. Lebih 1 piring, Pak. Belum tentu. Iya. Contoh nih, siapa nih? Isi saya ada yang urusan gitu kan. Makan 2 piring. Makan 1 piring nih. Bosnya dia ngambil bosnya langsung 2 piring. Akhirnya nggak habis tuh. Nah itu berlebihan tuh Pak. Nah artinya yang walatus 1000 tadi kita bisa mengukur baju kita. Kita bisa mengukur diri kita. Ini perut saya nih mampunya semana. Masa barang siapa yang tidak mengenal dirinya tidak mengenal Tuhannya. Ini saya cukup semana nih. Ya.
Saya pribadi contoh di rumah dulu. Saya ada sendal tuh, sendal saya 35.000 sendal saya. Sendal plastik yang apa tuh. Tapi ini nyaman tuh dan nggak malu-maluin gitu. Nggak malu-maluin. Nanti ada nih ayat berikutnya untuk pembandingnya. Kan tadi jelasin tidak berlebihan dan tidak pelit, tengah-tengah. Nanti ada pembandingan nih. Ya. Jadi yang paling tahu boros enggaknya kita yang paling tahu karena kita bisa yang mengukur diri sendiri kita. Orang lain nggak bisa. Contoh saya melihat Pak Asto nih boros. Kata saya bisa salah penuh saya. Yang tahu boros saya ya Pak Asto sendiri dan Allah yang tahu. Jelas ya. Jadi ini ayat buat menunjuk diri masing-masing. Gitu ya. Udah saya nilai ya. Baik Pak, terima kasih. Nanti ada pembandingnya nanti di sini. Pak Sofian. Ada lagi mau nanya nggak? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Baik, lanjut Pak Sofian. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Baik. Awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Baik. Nah, pada saat bagaimana kamu dilahirkan, diciptakan, maka begitu pula kamu akan dibangkitkan. Akhirnya nanti akan muncul dua kelompok. Kelompok yang menurut kepada syaitan, yang menurut pada Allah. Ada kelompok. Ya, fariqan hada. Satu kelompok firqah, fariqan firqah. Ya, firqah atau bergerakan. Ya. Atau lebih contoh kelompok ya, firqah. Satu kelompok ini masdar ya, fariqan, fariqaini, fariqatin itu kalau masdar ya. Satu kelompok hada yang dapat petunjuk, ya udah hidayah. Satu kelompok yang dapat dari petunjuk dari Allah. Wa fariqan. Dan satu kelompok lagi yang lainnya wa fariqan haqqa. Apa haqqa? Hak itu apa? Nah, hak itu bisa benar, tetap, tidak berubah, pasti. Hak itu pasti. Allah itu hak, pasti. Islam itu hak, pasti, benar, tidak berubah. Ya, lawan hak adalah apa? Batil. Sering berubah. Ya. Hak itu pasti tetap tidak berubah. Maksudnya apa? Satu kelompok tetap, satu kelompok pasti, satu kelompok pasti tetap alaihim atas mereka ad-dhalalah. Sesat. Ya, loh. Berarti kita nggak punya pilihan dong. Ya, Allah kan ada dua kelompok, satu kelompok yang Allah beri petunjuk. Malah bersyukurlah kelompok itu, gitu ya. Satu kelompok lagi, kalau pastikan dia tersesat, berarti kita nggak punya pilihan dong. Ya, kalau berhenti baca di situ selesai nih. Ya, kita nggak punya pilihan. Baca ayat berikutnya. Innahum, karena mereka, sesungguhnya mereka, siapa ya mereka? Yang sesat tadi itu. Kelompok yang sesat tadi itu. Sesungguhnya mereka innahum ittakhadu. Mereka mengambil as-syaitan atau menjadikan as-syaitan aulia sebagai penolong, sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai teman dekat. Itu wali itu banyak maknanya. Ya. Kita borongnya semuanya. Karena mereka memilih menjadikan setan sebagai teman dekatnya. Allah sudah perintahkan jadikan musuh, jadikan teman. Ya,
Jadikan pemimpin. Jadikan penolong. Orang beriman, penolong cuma Allah. Jelas ya? Karena sesungguhnya mereka mengambil setan, menjadikan setan sebagai pemimpin mereka, sebagai teman dekat mereka, sebagai apa tadi? Pemimpin mereka, yang membantu mereka, yang bisa menyelamatkan mereka. Min dunillah, selain Allah. Jelas di kalimatnya. Berarti bukan Allah yang ini. Allah kasih kebebasan. Sesungguhnya anak Adam lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Bapak ibunya lah yang menjadikannya. Berarti kan ada peran manusia itu kan? Fitrah, ada dosa. Kenapa? Karena dia sendiri yang memilih. Nah, Allah tidak meminta pertanggungjawaban sesuatu yang tidak menjadi pilihan kita. Contoh, takdir yang tidak bisa dirubah. Saya lahir dalam rahim ibu saya. Ini nggak akan ditanya, kenapa kamu lahir dari rahim ibu kamu? Nggak ditanya sama Allah. Karena bukan pilihan saya. Jelas ya? Itu bukan pilihan saya. Tapi Allah akan meminta pertanggungjawaban yang menjadi pilihan kamu. Contoh, Anda bisa pilih sholat atau pilih maksiat. Kan ada pilihan itu. Pada saat Anda milih sholat, Allah ganjar. Pada saat milih maksiat juga Allah ganjar. Dengan dosa tentunya, dengan sanksi, dengan hukuman, siksaan. Jadi Allah meminta pertanggungjawaban sesuatu yang menjadi pilihan kita. Karena ada di tangan kita mau jadi pencuri atau menjadi pendakwah. Pilihan tangan kita. Tapi siap, harus komitmen, ada konsekuensinya setiap apa yang kamu pilih. Karena yang namanya pilihan itu satu paket dengan resikonya. Saya milih istri saya jadi istri saya nih. Satu paket, kelebihan kekurangannya harus saya terima. Jangan kelebihannya diterima, kekurangannya cariin aja lah. Kekurangannya terima, kelebihannya diterima, kekurangan nggak diterima. Cari yang lagi yang lain lah. Nggak konsekuen, nggak komitmen dengan pilihannya. Ya. Terus jadi Allah pastikan dia tersesat karena dia sendiri yang menjadikan memilih setan sebagai yang tadi itu. Salah siapa? Dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Bagi yang mau, cari petunjuk Allah. Cari. Ya. Terus yang repotnya lagi nih, wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka mengira, mereka menduga bahwasanya mereka adalah yang mendapat petunjuk. Yang benar gue nih. Kata si pengikut setan tadi itu. Kata orang-orang yang ya Allah pasien tersesat tadi itu. Kata dia, kami adalah yang mendapat petunjuk, kamu yang salah. Mereka mengira bahwa mereka lah yang mendapat petunjuk. Suratnya surat tadi itu Pak, surat Al-Kahfi ayat ke 103 104. Al-Kahfi 103 104 ayatnya. Orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang mengira. Orang-orang yang mengira dia, baca ayatnya. Allazina dhalla sa'yuhum itu ya. Iya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sama kan? yuhsinuna sun'a. Jadi ini yang paling bahaya nih, pemahaman banyak berada sekarang bahwa dialah mengaku pemahaman yang paling benar. Padahal pengikut setan, pengikut iblis. Banyak nggak penyembah setan sekarang? Banyak. Illuminati, ya, Freemasonry. Mereka mengira dialah yang benar. Ya, mereka menduga karena berdugaan tadi, karena dia beribadah karena dugaan. Akhirnya nggak tahu kan juga ini benar atau salah, ngikutin aja terus, nggak tahu dia. Ya, makanya kita berdoa mudah-mudahan kita nggak termasuk orang ini nih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang petunjuk ini, hormati. Ya,
Karena mahal harganya. Sangat mahal harganya. Berikutnya Pak Sepen, atau ada mananya nggak? Pak Ustadz Ali mohon izin pamit dulu, ada tamu besar. Iya. Kirim pertanyaan, saya bacain. Kalau di atas nggak ada, di chat nggak ada. Ada yang mau tanya silakan Bapak Ibu, kalau enggak kita lanjut. Saya nggak bisa lihat chattingan karena lagi fokus tafsir aja. Lanjut Mas Sepen. Lanjut surat apa, ayat Al-A'raf ya? Iya. 31. Oh. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Ayat 31 ya? 31. Ya Bani Adam ya. Kalau panggil lagi ya Bani Adam, masih ingat? Ya. Panggilan ini panggilan apa? Sayang. Panggilan sayang. Hai wahai anak-anak Adam. Padahal manusia enggak. Allah pakai ya ayuhanas, nggak pakai. Padahal anak cucu Adam manusia juga. Tapi lo panggil wahai anak-anak Adam. Apa? Khudu, ambillah lo kamu semua apa? Zinatakum. Perhiasan. Zina itu perhiasan, bukan zina ini ya. Zina itu perhiasan. Maksudnya pakaian. Ya kita di ayat sebelumnya kita pernah bahas ya. Allah turunkan pakaian ada dua, yang berupa perhiasan sama pakaian sehari-hari. Ya, ini pakaian yang bagus maksudnya. Ya bisa juga perhiasan, Ambillah kamu semua perhiasan kamu inda kulli masjid, pada saat masuk pada saat kamu ibadah. Ini juga sekaligus membantah pernyataan bahwa kami pada saat bertawaf bertelanjang bulat itu karena Allah yang nyuruh, bukan setan yang nyuruh. Surah Al-Baqarah 169. Setan yang nyuruh, bukan Allah. Karena Allah menurunkan pakaian untuk dipakai, bahkan perbaguslah. Pada saat kamu mau sholat, apalagi sholat Jumat, maka yang rapi, yang wangi. Nah, ini kalimatnya fil amr nih. Ya, khuzu fil amr itu. Ambillah kamu semua fil amr. Al-asl fil amr lil wujub. Asal perintah hukumnya wajib, kecuali ilama dalil ala ilafi, kecuali jika ada dalil yang menyelisihinya, yang memalingkannya. Nah, ini perintah ini bisa perintah wajib, bisa perintah sunnah. Kita lihat apa yang wajib. Ayatnya saling terkait, bertawaf bertelanjang bulan. Kalau perintahkan tutup, nah ini wajib nih. Maka menjadi syarat. Syarat sahnya sholat adalah menutup. Bahkan untuk wanita lebih ketat lagi, hanya wajah dan telapak tangan. Ini perintah wajib. Yang dimas kudu zinatakum, ambillah pakai, maksudnya Pak, tutup auratmu. Pak, tutup auratmu karena itu perintah wajib. Terus yang sunnahnya apa? Yang sunnahnya berhias. Karena perhiasan kan, pakailah perhiasan. Ini sunnah. Pada saat Allah perintahkan berpakaian bukan sekedar menutup aurat. Contoh nih, pastor sholat pakai kaos, pakai celana, sah nggak sholatnya? Sah lah. Karena panjang. Kamu menutup aurat kan? Tapi Allah suruh apa? Perhiasan, perbaiki, rias diri kamu. Karena yang kamu hadap adalah Allah. Ya, berhias yang cakapan dikit gitu. Ini mau ketemu Allah yang maha segala-galanya nih. Kita mau ketemu presidennya rapi-rapi kan? Bu, gimana ya? Dasi udah matching, ada pas belum nih? Celananya baju udah matching belum? Orang saya kesini aja nih baju kok cari mama istri saya nih yang pas, yang matching itu. Untuk meeting padahal. Ini untuk ibadah ketemu Allah, masa ya mau sembarangan? Ya tidak dosa, sah ibadahnya. Tapi tadi ada adab, ada akhlak di situ.
Ya, di Al-Quran ini membentuk akhlak kita nih Bapak Ibu. Kalau sholat kan cuma sebagian kecil ya, ada dalam Al-Quran. Ya, tapi Al-Quran ini seluruhnya, semua aspek untuk merubah akhlak kita, mendidik akhlak kita. Tidak aku ciptakan, tidak aku suruh, utus pada Muhammad untuk makarimal akhlak, memperbaiki akhlak. Nah, celakanya mereka mengira nih bahwa mereka udah lewat ya. Bahwa mereka mendapat petunjuk itu ya udah tadi ya. Wahai Bani Adam, pakailah perhiasan, pakailah pakaianmu pada saat ibadah. Ya. Pada saat ibadah bukan sekedar wajib ya kamu penuhi, yang sunnah juga kamu penuhi. Dan semua itu Allah ganjar kok. Allah ganjar, ya. Allah ganjar. Indah kulli masjid, pada saat kamu beribadah maksudnya. Di sini diterangkan indah sholah wa tawaf. Kalau di jalan lain ya pada saat sholat, pada saat tawaf. Karena yang berhubungan yang kita baca tadi sebelumnya ada tentang tawaf. Tawaf itu kan ibadah, ya. Wa kulu wasrabu, dan makanlah oleh kamu semua, dan minumlah oleh kamu semua. Ini fil amr bukan? Tapi bukan wajib. Karena berhubungan dengan muamalah nih. Kalau makan jadi wajib kita nggak boleh berhenti makan nih, makan terus ini. Ya, ini fil amr, perintah bukan wajib, perintah mubah. Bisa berpahala kalau yang dimakan. Contoh pada saat waktu sahur ada perintah makan kan, makan pada waktu sahur itu makanan sunnah, ada pahalanya, bukan sekedar makanan biasa gitu. Terus pada makanan berbuka, bersegeralah berbuka, itu makanan berfaedah, berpahala gitu, bukan sembarang makanan gitu ya. Nah, makanan bisa berdosa juga kalau ini makan mengandung unsur yang haram ya. Nah, kulu wasrobu, makanlah oleh kamu semua, minumlah oleh kamu semua, ya. Walatus ribu. Ini nahi, ini larangan, nahi haram, tapi jangan berlebihan. Nah, orang mukmin tadi bukan sekedar lihat label halal haram doang. Wah, nggak ada babinya nih, makan aman. Wah, nggak ada homer gini, aman. Bukan cuma sekedar itu. Walaupun ada membeli makan-makan dengan cara yang halal, yang nggak ada unsur haramnya. Terus dari harta yang halal, kalau Anda belinya berlebihan, jadi haram juga. Harus diperhatikan juga nih. Ini bagaimana Al-Quran mendidik akhlak kita nih. Bahkan dalam membelanjakan harta kita diatur sama Islam. Kita berlebihan kan? Ya, kita termasuk israf juga nih. Ya, berlebihan nggak kita nih? Wa kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Kunci cuma satu. Tadi surat apa? Al-Furqan ya, 25 ayat 67. Orang beriman itu orang yang pada saat berimpak membelanjakan hartanya, dia tidak lebih juga tidak pelit. Antara dua di tengah-tengah. Ya, antara dua. Innahu, sesungguhnya dia, siapa dia? Allah. Lahibul musliku, tidak suka terhadap orang-orang yang berlebihan. Allah nggak suka terhadap orang-orang yang berlebihan. Kul, katakanlah wahai Muhammad, man harama, lanjut ya Pak. Berikutnya ya. Paling saya boleh nanya dulu. Boleh. Itu kan ada tuh Allah tidak suka. Itu nanti apa sih dampaknya kalau melakukan yang haram kan? Jelas itu dihukum. Kalau Allah nggak suka itu gimana ya dampaknya gitu? Apa dapat siksa gitu loh maknanya? Kalau kita kan misalkan gini nih, aku nggak suka Asta, tapi kan aku juga tidak sampai melemparin dia gitu loh. Ada dua makna. Allah tidak suka, ada maknanya haram, ada yang maknanya makruh. Lihat konteks ayatnya. Iya. Ini kan apa konteks ini kan ini larangan haram nih Pak. Larangan haram. Pada saat mengerjakan sesuatu yang ditinggal, yang dilarang sama Allah dan meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, pasti binasa. Pasti. Nggak pakai mungkin, pasti. Suratnya
surat 2 195 Al-Baqarah. Ini dipakai oleh teman-teman tentang dalil rokok. Janganlah kamu menceburkan di dalam kebinasaan. Ya. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wanfiku minamji wa nafsi wanfiku. Berinfaklah kalian semua. Yuk fil amr nih. Wajib. Berinfaklah kamu semua. Ini lagi bicara infak. Bukan bicara rokok nih. Berinfaklah kamu semua. Wanfiku. Terus ayat berikutnya, dan janganlah ceburkan dirimu dalam kebinasaan. Ayat kedua, kalimat keduanya. Berinfaklah kamu dan jangan ceburkan diri dalam kebinasaan. Konteksnya lagi infak. Infak. Hubungannya apa? Binasa dengan infak. Tadi saya bahas tadi. Karena kalimat infak di sini kalimat fil amr, perintah wajib. Saya bilang tadi segala perintah yang hukumnya wajib dan larangan yang sifatnya haram kalau dilanggar maka pasti binasa. Pas Sopen nggak sholat dah, pasti binasa. Saya jamin. Pasti nggak nunggu ntar. Pasti binasa. Mengerjakan yang haram pasti binasa. Pasti. Ya. Nah, tadi Allah suruh berinfaklah kamu, jangan tidak berinfak. Kalau kamu berinfak berarti kamu menceburkan diri dalam kebinasaan. Pasti binasa. Jangan begitu kata Allah. Maksud ya? Nah, tapi ada yang apa namanya kalimat-kalimat Allah nggak suka tapi hukumnya makruh. Contoh, perceraian. Halal kan? Tapi Allah nggak suka. Makruh perceraian. Boleh, tapi Allah nggak suka. Bukan haram, makruh di sini. Jelas ya? Makanya guru saya ngajarin, fokuslah sama yang dua tadi. Sama yang haram, sama yang wajib. Karena langsung diponis, Pak. Bawa minum homer, dosa langsung. Nggak kelihatan sih, nggak benjol gitu, enggak. Kan? Meninggalkan sholat, langsung bonus dosa. Kalau kita mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang sunnah, nggak dosa. Mengerjakan yang makruh, nggak dosa. Fokusnya yang dua. Kenapa? 24 jam waktu kita nggak cukup sebenarnya untuk mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Saya kemarin, Pak, saya di rumah aja nggak kemana-mana. Tiap hari ada isi saya itu. Pagi, siang, sore, malam. Bu Noni telepon kan? Bu Noni telepon. Kemarin ngaji kan? Saya paling ngapain? Tadi kata istri pagi, buka dari siang, pagi, siang, sore, malam. Kita terus sampai saya dikasih makan, kok makan? Jadi ini karena tahu ya, kenapa ngaji saya begitu? Ya jelas ya, waktu kita nggak cukup sebenarnya. Udah belum kita tidak menggunjing kepada tetangga? Udah belum kita nggak sujud sama tetangga? Udah belum berbaik sama saudara? Ini banyak PR. Yang sunnah kita kerjakan sebisanya. Ya, makanya kata Nabi itu kejar pahala-pahala yang sunnah, yang paling gua banget tuh. Ada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga kan, cuma mengamalkan dia pada semua tidur memaafkan orang lain. Itu doang. Sholat sunnahnya kagak, puasa sunnahnya kagak. Tapi ada sahabat yang lain fokus tahajud aja. Yang lain enggak. Yang lain fokus dua aja. Jadi ambil yang kira-kira saya bisa nyambilin ini. Di samping yang wajib ya. Kerjain tuh. Saya alhamdulillah witir nih, sholat malam. Kerjain rutin berapa tahun. Karena itu yang saya bisa, Pak. Karena di pada saat saya bangun siang nggak bisa lagi saya mengerjakan yang sunnah-sunnah. Sulit. Fokusnya yang wajib. Jelas sampai sini ya. Pas yang jelas. حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. 32 sekarang ya? Ya, 32. Mana sih? Kul ya. Kul katakan wahai Muhammad. Man, siapa
harama zinatallah. Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah, maksud pakaian Allah, ya, pemberian Allah, alati akhraja yang dikeluarkan libadi itu beribadah padanya. Ya. Wat thayyibat dan yang baik-baik min rizki dari rizki yang kami berikan kata Allah ya. Qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya. Dia adalah maksudnya dia itu kembali ke mana pak jinata dan wat thayyibah, maksudnya pakaian dan makanan rezeki yang baik-baik. Yang baik-baik itu hiya lil ladina amanu adalah hanya untuk orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia. Pertanyaan begini. Katakan wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan atau pakaian-pakaian yang Allah berikan untuk beribadah? Siapa? Atau rezeki-rezeki yang kami berikan yang halal terus diharamkan? Siapa? Katakan siapa? Karena sekarang banyak Bapak Ibu aliran yang mengharamkan berpakaian. Atau aliran yang mengharamkan makanan sesuatu. Ini kan sama saja mengharamkan apa yang Allah haramkan. Halalkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Banyak di India contoh. Dia nggak mau makan sapi. Ya, terus di Papua Nugini dia nggak makan buaya. Menuangnya buaya dia. Menuangnya buaya, nggak mau dimakan buaya. Kalau di India kan sapi ya. Kita sembelih dia marah. Ya, karena Tuhan ini disembelih gitu kan. Nah, mengharamkan apa yang Allah halalkan siapa? Ya. Nah, yang pakaiannya halal tadi, makanan-makanannya halal tadi, dia itu hanya untuk orang-orang beriman di dunia kehidupan dunia. Ini bermakna berarti untuk orang-orang non-muslim, orang kafir haram nggak? Haram Bapak Ibu. Ini ayatnya. Apa-apa yang dimakan oleh orang mukmin, orang-orang beriman, yang dilarang oleh orang beriman, dipakai oleh orang-orang kafir, itu haram. Itu hak. Kita makan ayam halal nggak? Halal. Mereka makan ayam, makan halal, makan ayam nggak? Bagi kita halal, bagi mereka haram. Kan Allah ini kita kan ada dua kelompok yang dipilih. Ini yang dapat petunjuk, kasih kenikmatan. Ini ya. Jadi apa yang dihalalkan orang-orang beriman itu haram bagi mereka. Kacamata Al-Quran. Iya, kacamata Islam. Kacamata Quran. Bagi mereka haram. Dia punya mobil, punya apartemen, itu haram semua tuh. Itu akan diminta nanti, disiksa, diazab tuh. Akan dihitung sama Allah, akan ditanya sama Allah. Kita makan ayam halal. Dia haram. Kenapa haram? Ini aja bisa ribut terkait. Ayat awal tadi Allah menyuruh kita berbuat adil. Yang namanya adil syariat. Kenapa adil? Allah menciptakan kamu, ya kamu nyembah aku dong. Adil nggak? Bukan cuma itu. Allah bukan sekedar menciptakan, bahkan memenuhi kebutuhan kamu. Pakai itu beribadah kepadaku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah kepadaku. Kenapa? Makanan yang aku berikan, pakaian yang aku berikan, rezeki yang aku berikan, kamu pakai itu durhaka kepadaku. Kan sama namanya. Ibarat kata, Bapak punya seorang anak yang Bapak nafkahi, Bapak besarkan, Bapak urus, ya tiba-tiba dipakai untuk ngelawan. Gimana Pak? Gimana tuh? Ya, ini yang ngomong Allah langsung. Aku haramkan bagi mereka. Yang halal-halalnya hanya untuk orang beriman dalam kehidupan dunia. Tapi yang orang-orang tidak beriman, mereka ambil bagian haram, tapi dapat makan, masih makan Pak. Tapi nanti di yaumil akhir khalisah, khusus, khas, kos, bukan untuk yang lain. Khalisah mana nih? Yaumul kiamah, pada hari kiamat, ya khusus di hari kiamat,
Kadzalika nufassilu ayat. Untuk orang-orang beriman tadi nih makanan yang halal, ya, pakaian yang halal. Di dunia halal, makan, pakai. Tapi di akhirat khusus buat kamu. Makanannya lebih enak, lebih lezat daripada makanan-makanan di dunia. Bentuknya serupa tapi lebih nikmat, lebih lezat. Terus apa? Orang kafir nggak dapat bagian, nggak boleh makan, ditutup khusus untuk orang beriman. Kau makannya pakai makan dari api neraka. Kau pakai bajunya baju dari besi neraka. Kau minum dari air dari neraka. Kalau di dunia kasih kesempatan Allah, iya haram, tapi masih bisa makan, masih punya mobil, masih punya apartemen, masih boleh. Tapi nanti dia akhir ditutup, nggak boleh. Kamu mau makan, makan bagian kamu di sana. Ya, maka dari situ Allah ingin menunjukkan bagi kita, yuk ambil pilihan. Kamu mau yang mana? Ambil pilihan. Mau ikut kelompok yang ini, yang A, yang kanan, apa yang kiri? Ambil pilihan. Dengan segala konsekuensinya. Maka nanti pada yaumul akhir, jangan mengeluh. Minta balik ke dunia, ya ada tertutup. Nggak bisa. Ya Allah, balik saya ke dunia, aku akan mengerjakan amal-amal yang dulu aku tinggalkan. Ngomong doang, kata Allah. Kalau dikembalikan juga akan berbuat, akan beramal. Udah tertutup pintunya, udah nggak bisa. Disinilah saatnya, mumpung masih ada umur. Ya, manfaatnya sebaik-baiknya sebelum terlambat. Ya, khusus orang-orang beriman, dia yaumil kiamah. Atau orang kafir nggak dapat, ditutup. Kadzalika, yang demikian itu, yang seperti itu, nufassil ayat. Allah fasalkan, telah kami rincikan, telah kami beritakan, telah kami kabarkan dengan rinci, dengan jelas, dengan terang ayat, tanda-tandanya, ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, supaya apa? Supaya kamu berpikir, ambil pilihan. Ya, liqaumi ya'lamun, hanya untuk orang-orang yang mengetahui. Tuh, ada li di sini. Ya, ada li di sini. Artinya li di sini pengecualian hanya untuk bagi orang-orang yang mengetahui, yang berilmu, yang punya iman. Banyak orang yang pergi haji, pulang haji, bandel lagi. Karena dia mereka termasuk orang la ya'lamun, tidak mengetahui. Nih, lucu, saya ada anekdot sedikit. Ini sering saya bahas nih. Orang-orang kafir dulu pada saat tawaf ngapain? Pada saat tawaf pada telanjang ya. Nih perhatikan nih. Ini tawaf ibadah bukan? Ibadah. Pada mereka tawaf di ibadah mereka telanjang. Apa dalil mereka? Kenapa kami telanjang? Kami kan lagi menghadap Allah. Ini kurang ajar. Kami tidak ingin dalam beribadah menggunakan pakaian-pakaian yang haram. Karena pakaian-pakaian ini didapat dari cara yang haram. Betul nggak? Betul nggak salah? Ada bukan dari salah. Iya betul. Pada saat kamu beribadah jangan pakai yang haram. Betul. Juga jangan telanjang. Ya, mentang-mentang kita jangan pakai yang haram, ya tidak telanjang. Ini kan loginya kemana nih? Ya cari yang halal dong. Ya, salah nggak pemikiran mereka? Pemikiran mereka salah. Sebaliknya orang Islam zaman sekarang, orang-orang beriman zaman sekarang, kebalikannya Bapak Ibu. Mereka rapinya pada saat mau sholat. Pada saat mau sholat, rapi pakai mukena, tutup aurat. 5 menit setelah sholat buka lagi. Jadi SPG. Ya, di luar keluyuran jalan pakai rok mini lagi. Pakai daster lagi. Ya kemarin yang di grup joget-joget lagi. Nah, orang-orang kafir zaman dulu dia maksiatnya cuma berapa menit tuh? Pada tawaf doang kan telanjang dada kan? Berapa lama nih? Selepas tawaf dia pakai baju lagi. Ya, orang Islam yang ngakunya beriman taatnya cuma 5 menit doang. Satu waktu 5 menit kan, dikali satu hari 5 waktu 25 menit, setengah jam doang taatnya. Selebihnya maksiat semua. Dipertontonkan aurat di depan bukan suaminya, bukan yang diharamkan.
Masya Allah. Ngakunya orang beriman nih. Tapi kelakuan kita lebih jahil daripada orang jahil zaman dulu. Jahil modern katanya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ya. Buat apa? Buat saya pribadi nih minimal. Ayat ini ditunjukkan bukan untuk saling menunjuk hidung masing-masing, enggak. Tunjuk hidung gini. Bukan tunjuk orang lain, bukan. Buat kita. Mau berubah enggak? Nih umur kita udah banyak nih. Mau berubah enggak sih? Ya, mudah-mudahan jadi ibrah nih. Ya, kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pembawa acara. Kalau mau bertanya silakan. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Pertama untuk yang offline dulu. Silakan yang mau offline. Paling jawabannya sabar. Oh belum ya? Bagi teman-teman yang mau yang online boleh di chatting dulu ya. Ya silakan yang mau nanya. Atau Wadi. raise hand dulu. Bu Siti. Mau nanya? Pokoknya indah itu kan biasanya tuh di sisinya. Iya. Nah, terus tapi pada saat kan tadi Iya. tergantung konteks. Dari konteks. Jam berapa? Ya, kita digantikan ini adminnya. Pas kok. Pas duduk sini kok. Bu nanya nih. Bu Rita. Langsung nanya. Oke, yang lain mau nanya silakan. Ini tolong di chatting nih. Saya nggak bisa ngeliat. Di sini dicek Pak. Silakan yang mau tanya yang online. Wah, sudah beda ajan. Ada yang mau nanya silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada kita tutup nih. Jelas. Tadi. Ya, Yang mau nanya boleh nyalakan mikrofonnya. Bu apa nih? Bu Listi, Bu Neti, Bu Nancy, Bu Nila, Kak Yuli, Bu Ella, Bu Dian, Kan ada tiga di atas. Ambil satu. Tembak ke Cukup ya? Tahu udah jelas banget sih. Iya. Halo, siapa nih? Nggak kedengeran suaranya, Bu. Itu Alfian, siapa Alfian itu? Coba. Alfian Adisa Suko siapa? Oh, Bu Juli itu mah ya? Namanya ganti. Saya Pak. Habis dipakai anak Nyamar ya? kemarin. Enggak habis dipakai anak. Zoom-nya. Oh, ini yang siapa Alfian siapa sih? Yang mana Alfian? Ivan. Inu. Ivan. Oh, Ivan, Alfian Ivan. Oh, Ivan. Iya, Ivan sama Inu doang, dua orang doang kan? Baik, cukup ya? Kalau cukup, saya izin tutup forum ya, Pasok. Ya, saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanya di grup boleh ya. Di